Ya baik, selamat sore. Sore kan. Sebelumnya mungkin terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putra Gabriel Puumbana. Selama proses konseling kita berlangsung, kamu boleh panggil saya Kak Gabriel. Dan saat ini saya bertugas sebagai konselor kamu dalam konseling karir kita pada saat ini. Dan saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Fakultas Teknologi Universitas Pessoa dan saat ini tengah melakukan praktikum untuk mata kuliah konseling karir itu sendiri. Baik, mungkin terlebih dahulu gimana kabar kamu hari ini? Baik. Tadi kesini dengan teman atau sendiri atau seperti apa? Sendiri bawa motor. Di perjalanan tadi seperti apa? Biasa aja, cuman panas. Kasar. Tapi keberanian kamu untuk datang ke tempat ini saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai waktu kamu juga untuk hadir ke tempat ini. Semoga tujuan konseling karir kita pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Dan tadi juga sebelum konseling ini berlangsung kita sudah melakukan informal consent atau surat persetujuan yang dimana kamu telah membaca persetujuan dalam proses konseling kita pada saat ini dan juga kamu tadi sudah menandatangani. Jadi saya harap apa yang telah kamu setujukan dapat kita lakukan secara baik pada proses konseling kita pada saat ini. Dan juga mungkin waktu yang telah kita tetapkan yaitu 30 menit ke depan. Jadi saya harap kita dapat mengefisienkan waktu dengan baik dan dapat mengoptimalkan supaya proses konseling kita pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik. Mungkin terlebih dahulu boleh perkenalkan nama kamu siapa, kemudian saya panggil kamu siapa dan kesibukan sekarang sebagai apa? Nama saya Albert Giovanni, biasa dipanggil Albert. Kesibukan sekarang sebagai seorang mahasiswa jurusan Bahasa Mandarin semester 2 di Unhas. Berarti saya panggilnya Albert. Ya. Oke, Albert sekarang semester 2 dan jurusan Bahasa Mandarin. Ya. Oke. Jadi mungkin selain kesibukan sebagai mungkin mahasiswa juga mungkin sibuk di kegiatan-kegiatan lainnya gitu, seperti organisasi mungkin kepanitiaan dan lain sebagainya. Oke, baik Albert. Jadi selama proses konseling saya akan panggil kamu Albert dan kamu boleh panggil saya Kak Gabriel. Gitu. Dan juga kamu tidak perlu takut dan malu-malu atau ragu untuk berbicara ataupun menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan, ceritakan kepada saya, karena saya akan sangat menghargai itu semua dan tentu kerahasiaan kamu itu menjadi prioritas saya dalam proses konseling kita pada saat ini. Jadi kamu tidak perlu takut. Semua data, informasi yang kamu berikan kepada saya tidak akan saya sebarluaskan gitu ke publik tanpa persetujuan kamu. Gitu. Jadi saya harap selama proses konseling kita berlangsung, kamu dapat berperan aktif dan berpartisipasi dengan baik. Itu nanti kita akan gali bersama masalah kamu dan juga bersama-sama kita akan temukan solusi yang terbaik gitu dari masalah kamu pada saat ini. Oke, baik, sebelumnya mungkin apakah kamu sudah paham yang dimaksud dengan konseling karir itu sendiri atau seperti apa? Konseling karir sebenarnya paham, karena konseling kan artinya mencari tahu lah, kayak komunikasi sama seseorang. Cuma maksudnya kalau konseling karirnya itu belum spesifik tahu di mana, maksudnya apa yang ingin dicapai, apa outputnya untuk konseling karir gitu kan. Kurang tahu. Baik, sederhananya kurang lebih untuk konseling karir itu adalah sebuah pelayanan gitu yang dilakukan oleh konselor kepada klien. Tujuannya untuk membantu klien untuk mengenali masalah karirnya dan nanti akan sama-sama digali dan akan mencari solusi gitu ataupun jalan keluar dari masalah karir kamu itu sendiri. Jadi kalau kamu sudah paham, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Dan nanti terlebih dahulu kamu akan mengisi yang pertama itu riwayat hidup. Setelah mungkin kamu mengisi riwayat hidup, nanti akan ada tes RMIB yang terbagi ke dalam 9 kelompok dan nanti akan saya arahkan dan akan kita lanjut dengan wawancara gitu atau konseling. Mungkin terlebih dahulu di sini ada riwayat hidup. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait riwayat hidup ini, nanti kamu boleh tanyakan kepada saya. Perhatikan dengan seksama, jangan ada yang salah isi, dan untuk tanggal nanti isi di tanggal sekarang tanggal 6 dan lainnya ya kamu sesuaikan gitu dengan kebutuhan kamu.
saudara ya? Iya. Setelah tadi kamu mengisi riwayat hidup, sekarang kita akan masuk ke dalam tes RMIB. Jadi kamu akan mengisi berapa kelompok pekerjaan gitu. Jadi di sini kamu akan temui beberapa daftar macam berbagai pekerjaan yang tersusun dalam beberapa kelompok. Dan di sini setiap kelompok itu terdiri dari 12 macam pekerjaan dalam 9 kelompok gitu. Jadi tugas kamu sangat mudah, hanya untuk mencantumkan nomor atau angka pada setiap pekerjaan dalam kelompok-kelompok yang telah tersedia gitu. Kemudian berikanlah nomor angka 1 untuk pada setiap kelompok untuk setiap pekerjaan yang paling kamu sukai dari diantara ke-12 pekerjaan tersebut. Kemudian dilanjut dengan nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan nomor atau angka 12 untuk pekerjaan yang paling tidak kamu sukai itu dari daftar pekerjaan yang tersedia pada setiap kelompok tersebut gitu. Apakah kamu paham? Jadi nanti di kelompok A, B, C, D, kemudian di kelompok E, F, G, H, I gitu. Jadi nanti kamu akan memberikan angka ataupun nomor pada setiap kelompok pekerjaan tersebut dari angka 1, 2 sampai seterusnya dan sampai angka 12 gitu. Apakah kamu paham? Mungkin terlebih dahulu kamu akan mengisi identitas, nama, usia, pendidikan, dan tanggal. Dan jika selesai akan lanjut untuk mengisi bagian beberapa kelompok tersebut gitu. Dan sekiranya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya.
Dan kemudian tugas kamu sekarang lagi adalah untuk menuliskan 3 macam pekerjaan yang paling ingin kamu lakukan gitu, atau yang paling kamu sukai. Kemudian pekerjaan tersebut tidak harus yang di dalam kelompok ini gitu, boleh dari di luar kolom gitu, terserah kamu. Kemudian menuliskan 1 yang paling kamu sukai, 2 dan 3. Mungkin setelah kamu mengisi riwayat hidup dan juga tadi tes RMIB, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi konseling kita. Kalau boleh tahu, kamu anak keberapa dari berapa orang bersaudara? 5 dari 5 bersaudara. Oke. 5 orang bersaudara gitu. Nah, di rumah kamu panggilnya papa atau ayah apa? Papa. Papa. Oke, papa. Nah, kalau di rumah itu papa itu sikapnya bagaimana gitu? Apakah orang tua yang dominan atau otoriter atau seperti apa gitu? Atau strict parent seperti apa? Papa itu orangnya santai tapi tegas. Terus orang tua itu juga agak tegang. Jadi kebawa anak-anaknya sifat itu. Tegang. Ya, tegas, tegang. Tegas, tegang. Tetapi mungkin Santai. gitu, dan mungkin itu caranya dia untuk Tergantung situasi aja maksudnya. Itu di rumah gitu. Kalau di lingkungan sekitar itu sikap ayah seperti apa, atau dikenal masyarakat ataupun orang-orang di sekitar tetangga itu seperti apa gitu, orang tua yang seperti apa? Kalau di kalangan tetangga sebelum dikenal biasa aja, maksudnya pada orang pada umumnya. Cuma kalau mungkin di kalangan keluarga besar, ayah dikenal sebagai orang yang tegang dan formal begitu. Kemudian gitu, pekerjaan papa gitu apa, dan bagaimana gitu, apa ya, di lingkungan pekerjaan papa gitu yang kamu lihat? Sekarang papa kan ini kerjanya ya menentu. Sekarang papa fokusnya jadi tani. Jadi papa kelola kayak kebun sawah, coklat dan durian. Jadi itu sekarang yang jadi fokus dari papa saya untuk melakukan pekerjaan. Itu papa tadi. Kalau berarti mama? Ya, Mama. Kalau mama itu sikap mama pada umumnya itu seperti apa gitu dari pandangan kamu? mama itu orangnya tegas dan ya nggak neko-neko orangnya. Kalau mama maksudnya tegas aja. Tegas. Iya. Dan juga tidak neko-neko. Iya. Kalau sikap mama di lingkungan sekitar itu seperti apa? Mama itu dikenal kalau dari lingkungan sekitar orang yang ramah, humble, maksudnya kayak welcome aja sama semua orang. Bahkan mungkin mama saya yang terlalu welcome sama orang. Beda banget sama di rumah sama di luar. Ini berarti ada sedikit perbedaan gitu, sikap mama di rumah dan juga di lingkungan luar gitu, atau di lingkungan sekitar. Kira-kira apa saja kegiatan mama gitu, baik di rumah maupun di luar rumah gitu? Sekarang kan mama kebetulan pensiun dari pegawai, jadi sekarang mama fokusnya kerja di rumah sama bantu-bantu papa kalau mau ke kebun gitu. Gitu aja sih kesadaran mama sekarang yang mau pensiun. Karena sudah pensiun gitu, dan untuk menghabiskan masa tua, lebih banyak gitu menyibukkan diri di kebun gitu, bantu papa gitu dan lain sebagainya gitu. Intinya yang bisa dikerjakan gitu. Kemudian untuk mama ini, apakah mama orang yang tergolong aktif atau pasif gitu, atau seperti apa? Mama itu aktif banget, maksudnya hampir semua beliau jalani gitu. Maksudnya kegiatan-kegiatan apapun pasti beliau selalu mau untuk ikut, dan beliau orangnya cukup termotivasi dalam berbagai macam hal, dan itu terbawa ke kita anak-anak gitu. Contohnya seperti apa? Bisa contoh kayak ada kegiatan di desa, mama itu selalu mau dominan untuk maksudnya bisa ikut. Apalagi kalau di kegiatan gereja, mama itu selalu orangnya yang cukup dominan lah istilahnya. Maksudnya karena beliau memang juga kebetulan suka dengan berbagai hal seperti itu, jadi orang-orang ya pada maksudnya terima dengan apa yang dilakukan sama mama begitu. Oke, baik. Kemudian gitu, dari pandangan kamu selama ini
ini, apakah papa dan juga mama itu saling mengasihi atau seperti apa, dan kemudian kalau memang mengasihi contohnya mungkin seperti apa gitu yang kamu lihat? Ya saling, maksudnya pada orang tua pada umumnya saling mengasihi papa sama mama gitu maksudnya. Kalau contohnya saya nggak bisa lihat contohnya, cuma maksudnya kalau orang tua saya kebanyakan itu kalau pergi harus berdua. Jadi misal kemanapun, keluar desa, kemanapun harus boncengan berdua. Mungkin dari hal-hal yang seperti itu kemudian kamu dapat menyimpulkan kalau orang tua kamu saling mengasihi gitu, dan Bahkan orang tua saya itu dikenal selalu sama-sama kalau mau kemana pun itu. Oke, baik. Kemudian gitu selama ini itu apakah kamu pernah melihat gitu ataupun pernah mendengar dari papa dan mama itu yang berbeda pendapat di rumah? Sering banget, Sering. apalagi kan kebetulan papa orangnya kritis. Ya. Baik kalau mau melakukan sesuatu itu pasti selalu dikritik sama papa, dan itu yang menjadi makanan saya tiap hari gitu. Maksudnya papa mama sering ada argumen, jadi udah biasa. Sudah biasa. Tetapi tidak sampai berlarut-larut gitu dalam. Kayak orang tua kan sekarang nggak membawa masalah itu ke tiap hari, maksudnya mereka ada argumen di situ aja gitu. Ya, selesaikan pada saat itu. Iya. Oke gitu. Apakah papa dan mama itu tipikal orang yang terbuka gitu terhadap satu sama lain, terhadap pasangan ataupun terhadap anak-anaknya, itu seperti apa gitu? Terbuka pastinya karena satu pasangan ya, maksudnya sudah menikah, sudah ada ikatan, pasti saling terbuka lah. Cuma mungkin kalau sama anak-anaknya saya kurang tahu. Cuma mungkin maksudnya orang tua saya sekarang yang saya lihatnya terbuka sih, kecuali papa saya. Kalau mama saya terbuka banget gitu. Kalau mama terbuka gitu, kalau papa mungkin kurang terbuka. Ya karena kan laki-laki gitu, kayak gengsi. Oke, baik. Kalau suasana keluarga di rumah kamu itu seperti apa? Suasana di rumah ya seperti pada umumnya, keluarga pada umumnya, maksudnya menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga ya seperti itu. Cuma mungkin karena emang kita cuek-cuekan orangnya, jadi seperti itu aja, maksudnya biasa aja, nggak terlalu yang kayak hobi banget gitu. Berarti sama seperti Sama pada umumnya. Oke. Antara papa dan mama gitu, siapa kira-kira menurut kamu yang paling mendidik kamu gitu, menurut kamu dari pandangan kamu? Waduh, mana ya, maksudnya dua orang tua pasti mendidik, cuma ada yang more prefer sekarang itu mungkin mama, karena kan emang kayak yang saya bilang tadi, mama kan orangnya dominan, maksudnya beliau mau supaya kita improve diri terus, jadi mama yang selalu motivasi untuk terus melakukan sesuatu ke diri kita. Oke. Nah, apakah di rumah itu mungkin ada tata tertib gitu, atau mungkin sampai menentukan tata tertib tersebut? Kemudian apakah ada pembagian tugas tertentu gitu antara anak-anak di rumah, dan apakah perlu untuk mempertanggungjawabkannya itu? Tata tertib sebenarnya tidak ada sih, cuma lebih ke kayak basic manner aja, maksudnya sebagai seorang anak apa yang harus kamu lakukan ya seperti itu. Terus kalau untuk jadwal kayaknya sebenarnya tidak ada sih, kayak menyapu, cuci piring, siapapun yang bisa lakuin aja, jadi nggak ada yang kayak maksudnya dikhususkan untuk ini lakuin. Berarti secara keseluruhan tidak ada aturan tertentu gitu, Tidak ada. ataupun tata tertib gitu. Jadi kayak inisiatif gitu dari masing-masing anak-anak yang berkumpul. Oke. Kemudian apakah anak-anak ataupun saudara-saudara kamu gitu, anak dari orang tua kamu itu bebas dalam menentukan lingkungan pergaulannya atau tidak gitu, atau dilarang bersama orang tua? Maksudnya apa ya, larang nggak larang sih Kak, kayak beliau maksudnya membebaskan kita untuk berteman dengan siapa aja, tapi beliau selalu ingatkan bahwasannya harus lihat juga orangnya seperti apa dan bagaimana, jadi kayak kasih nggak kasih begitu, larang nggak larang, harus ada penyesuaian atau pengecualian. Oke, baik. Berarti tergantung kamunya juga. Kemudian sikap papa dan mama gitu dalam misalnya keadaan tertentu, misalnya kalau kamu lagi sakit gitu atau mengalami kesulitan gitu, apa yang mereka bisa lakukan? Ya orang tua pada umumnya pasti khawatir kan, maksudnya pasti menyiapkan makanan, membelikan obat supaya kita bisa minum obat gitu. Cuma maksudnya orang tua saya ya nggak mau anaknya terlalu manja begitu, sekedar itu, maksudnya nggak ada yang kayak mau sayang banget, nggak ada. Orang tua saya bilang harus sembuh gitu. Oke. Berarti paling dekat sama mama atau papa? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kalau dipilih salah satu? Ya nggak tahu ya, maksudnya dominan mama sih, tapi maksudnya dua-duanya nih lebih dekat. Oke. Kemudian gitu dari pandangan kamu, sikap orang tua terhadap agama gitu atau kepercayaan kamu, dan juga terhadap mungkin pergaulan anak sekarang yang bebas gitu, pandangan mereka itu seperti apa, atau sikap orang tua kamu seperti apa? Kalau
terkait dengan agama, kebetulan mama sama papa itu kan seorang pelayan di gereja, jadi emang betul-betul concern dengan yang namanya agama kami gitu, dan itu terbawa sampai di anak-anaknya, sampai kami pun ikut pelayanan begitu kan melihat orang tua. Terus kalau pergaulan ya pasti orang tua punya ketakutan lah soal pergaulan sekarang, dan itu memang tidak akan bisa lepas dari pikiran manapun begitu. Berarti dari segi agama dan juga pergaulan orang tua itu selalu memberikan Iya. kayak arahan dan juga Selalu tiap hari. kita selalu mengingatkan gitu. Berarti kamu merasa lebih dekat dengan orang tua secara khusus dengan mama gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan orang tua dengan saudara-saudara kamu yang lainnya gitu? Apakah mungkin saling mengasihi atau mungkin pernah bertengkar atau seperti apa dari pandangan kamu? Ya kembali lagi ke maksudnya kayak seperti orang tua dan anak pada umumnya aja gitu, maksudnya saling mengasihi. Tetap orang tua pasti akan kasih anak-anak, cuma mungkin kalau ditanya pernah berantem ya pasti pernah lah. Orang tua sama anak beda pandangan atau bagaimana pasti pernah lah. Kalau kamu dengan saudara-saudara kamu seperti apa? Saya sekarang ya biasa aja, maksudnya ya seperti kakak adik, nggak terlalu yang kayak maksudnya dekat-dekat, maksudnya dekat juga, cuman yang kayak biasa aja gitu maksudnya. Kalau berantem sering mah berantem. Berarti kurang lebih akrab gitu ya, Akrab. dalam rumah. Harus akrab. Walaupun mungkin ada sedikit perselisihan, tetapi tidak yang harus Iya. hal tersebut kemudian membuat hubungan renggang gitu atau jauh. Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu kamu ini masuk sekolah mungkin apa ya, SD ataupun TK itu pada usia berapa? Seingat kamu? Saya SD umur 7 tahun. Umur 7 tahun gitu. Kalau TK 5 TK 5 tahun. Oke, nah bagaimana apa ya penyelesaian tiap tingkat pendidikan kamu gitu? Apakah pernah tinggal kelas atau tidak? Aduh, nggak pernah tinggal kelas. Sekarang kan tadi orang tua kan maksudnya motivasinya anak-anak kita tinggi, jadi kita dipush untuk ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi kayak puji Tuhan di sepanjang saya sekolah prestasinya cukup bagus. Prestasi bagus dan tidak pernah tinggal kelas Nggak berapa? pernah. Oke. Kemudian apakah ada kesulitan di bidang studi gitu selama kamu kuliah? Selama kamu bersekolah dan mungkin sampai berkuliah sekarang, dan kira-kira bagaimana kamu mengatasinya itu? Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kamu alami? Kalau kesulitan selama di bangku sekolah sebenarnya nggak ada, karena emang kan dijalani dan itu gampang aja menurut saya. Cuma kalau mungkin sekarang di jurusan ini yang jurusan kuliah agak sedikit susah gitu kan. Oke. Banyak hal yang harus diselesaikan. Oke. Apakah nilai prestasi sudah sesuai dengan harapan atau usaha kamu atau tidak? Puji Tuhan sesuai harapan kamu. Beberapa semester. Oke, kemudian bagaimana gambaran diri kamu gitu terhadap kemampuan yang kamu miliki? Saya sekarang mungkin bangga ya dengan diri saya, karena kan maksudnya tidak semua orang bisa memiliki apa yang saya miliki sekarang. Dan itu menjadi sebuah bahan bagi saya untuk terus bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Oke. Selanjutnya mungkin apakah kamu ini tipikal orang yang suka melamun? Jika iya, kemudian apa yang dilamunkan pada saat itu? Atau tipikal orang yang tidak melamun? Suka sih melamun Kak, apalagi kalau di kamar mandi. Yang dipikirkan itu pasti masa depan, karir, pendidikan, kuliah, itu aja yang dipikirkan sih kalau melamun. Pasangan, jodoh, itu. Kemudian apakah kamu itu merasa lain gitu daripada orang lain pada umumnya gitu? Apakah kamu merasa berbeda gitu dengan orang-orang yang pada umumnya gitu? Kemudian mengapa? Tidak ada sebenarnya, seperti pada umumnya aja kan, nggak pernah merasa beda. Kecuali cowok cewek pasti beda. Kemudian kamu ini apakah pernah mempunyai perasaan iri atau mungkin seperti apa? Iri pernah lah, maksudnya kalau manusia wajar lah. Jadi apalagi kalau soal prestasi pasti iri. Oke. Karena tadi orang tua improve kita sebagai gitu, jadi kalau lihat orang berprestasi pasti bukan lebih ke iri sih, lebih ke kayak motivasi aja gitu buat diri. Apakah kamu tipikal orang yang agresif? Agresif dalam, iya agresif, bisa dibilang agresif sih, maksudnya dalam hal tertentu saya agresif, bukan hal yang jelek aja maksudnya. Kalau memberontak? Waduh, tidak pernah saya memberontak. Orang yang periang atau yang sedih? Periang dong, saya dikenal di teman-teman saya itu orang yang periang, Periang. suka ngomong. Oke. Nah kemudian apakah
kamu ini tipe kalau orang yang suka untuk meminta bantuan gitu atau pertolongan dari orang-orang di sekitar kamu atau tidak? Saya suka banget minta tolong, apalagi kalau soal tugas saya selalu minta tolong sama teman-teman saya gitu. Cuma mungkin kalau hal-hal lain mungkin saya bisa handle diri sendiri. Oke, jadi kayak semisal hal itu masih bisa kamu handle ya kamu handle sendiri. Kalau semisal kemudian butuh bantuan berarti kamu butuh cari bantuan gitu sama tempat lain. Apakah kamu tipe orang yang teliti? Teliti banget sih enggak ya, kan cuma maksudnya kalau dibilang teliti saya teliti berbagai macam hal, kalau kan seperti biasa seperti dalam dunia kerja saya sekarang teliti gitu kan. Apakah tipe orang yang rapi? Oh harus rapi, apalagi kalau di kampus saya harus rapi gitu. Kemudian apakah kamu ini tipe orang yang senang keluar rumah atau mungkin lebih senang di rumah gitu dan mengapa? Saya bisa dibilang senang keluar rumah, cuma saya tergantung dengan mood aja gitu kan, saya mau keluar atau enggak. Suka juga di rumah gitu. Berarti bisa dua-duanya gitu ya, tergantung mungkin kesibukan juga situasi. Kalau boleh tahu cita-cita kamu mungkin dari kecil sampai sekarang itu ingin menjadi apa? Sebenarnya cita-citanya agak konsisten sih kak, cuman mungkin kalau dari dulu saya inginnya jadi pegawai bank gitu kan. Pegawai bank. Oke, sekarang mau jadi pegawai BUMN, pegawai apapun itu bebas aja kan. Penyanyi juga bisa. Apakah usaha yang kamu lakukan untuk cita-cita tersebut sudah tercapai atau belum? Sekarang belum, karena masih tahap untuk kuliah. Cuma maksudnya kalau untuk nyanyi-nyanyi sekarang kebetulan sering juga dipanggil untuk dari sisi job kecil lah. Kemudian apa yang memotivasi kamu gitu untuk melakukan itu? Melakukan pekerjaan. Misalnya kayak untuk mencapai itu, apa motivasinya? Lihat orang tua gitu, maksudnya kan orang tua kan udah biayain kita untuk maksudnya kuliah, dan kita harus bisa betul-betul juga, karena kan maksudnya jadi pegawai sama pegawai itu kan gak gampang gitu. Jadi saya harus bisa memotivasi diri saya untuk terus improve supaya saya bisa dapat apa yang saya inginkan gitu. Oke, kemudian apakah kamu ini tipe orang yang banyak teman? Kemudian apakah teman itu lebih dominan cewek atau cowok atau seperti apa? Saya tipikal orang yang banyak teman, saya punya relasi banyak, tapi kalau dibilang cewek cowok ya sama aja, maksudnya netral, nggak ada yang lebih banyak. Kalau rentang usianya kira-kira dari usia berapa ke berapa tahun? Rentang usianya dari usia 19 sampai usia 28, maybe begitu. Kan tadi teman gitu. Kalau sekarang sahabat, apakah kamu punya sahabat, dan kalau iya mungkin berapa banyak itu sahabat yang kamu punya? Sahabat, sebetulnya sahabat ada, cuman maksudnya yang nggak terlalu bagaimana banget gitu. Sahabat saya mungkin bisa dihitung pakai 5 lah, 5-6 gitu. Kemudian juga apakah kamu tipe orang yang suka bergaul atau seperti apa? Iya, itu tadi yang saya bilang kan memang saya punya banyak teman di luar, jadi pasti saya suka bergaul gitu. Cuma saya nggak bergaul yang kayak saya harus terus pergi keluar untuk bergaul begitu kan, hanya karena ingin bergaul, karena event tertentu aja, karena pekerjaan, karena kuliah, makanya saya suka bergaul gitu. Kemudian gitu, apakah kamu ini senang menjadi pusat perhatian atau tidak? Aduh, nggak suka dong kak, itu kan bisa dibilang pick me. Maksudnya kalau disengaja pasti nggak mau, kalau nggak disengaja ya pasti terima. Kalau kita sengaja jadi pusat perhatian pasti nggak mau lah. Mungkin tergantung situasinya juga gitu ya. Kemudian apakah kamu ini tipe orang yang cukup percaya diri atau kurang percaya diri? Saya cukup percaya diri karena kan emang tuntutan pekerjaan dan kuliah sekarang harus dituntut untuk percaya diri, jadi saya harus percaya diri. Dan menurut kamu sudah percaya diri? Sudah banget percaya diri. Kayak gini misalnya. Sebelumnya mungkin punya pacar atau punya seseorang yang sekarang lagi jomblo, nggak punya siapa-siapa. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir gitu ya, apakah kamu itu merasa dikagumi oleh orang lain atau tidak? Atau mungkin dihormati, disegani oleh orang lain atau tidak? Atau justru dijauhi sama orang lain? Saya nggak tahu ya kak, kalau maksudnya saya nggak tahu kalau misalnya saya dikagumi atau disukai sama orang lain atau bagaimana, karena saya maksudnya nggak berani untuk tanya secara langsung gitu. Sekarang sebenarnya nggak tahu, cuman kalau kayak orang jahat mungkin atau nggak suka sama saya juga nggak tahu. Maksudnya orang kan nggak ngasih tunjuk ke kita kalau misalnya mereka nggak suka ke kita, jadi saya nggak bisa kasih komentar itu. Oke, terima kasih. Gitu ya. Oke, terkait
eh, masalah karir kamu sendiri itu ya tadi, dan juga tadi kamu sudah paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan konseling karir itu sendiri, dan tentu mungkin ada masalah gitu di situ. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu untuk memutuskan untuk mengikuti konseling hari ini? Karena apa ya Kak? Karena kayak kebingungan aja gitu Kak, maksudnya mau jadi apa segala macam. Karena kan kalau mau dilihat dari apa yang saya mau sama relevansi jurusan saya kan agak berbeda. Jadi saya harus konseling, maksudnya gimana cara jalan keluarnya supaya itu. Berarti itu mungkin ya yang akan menjadi topik utama kita dalam konseling kita pada saat ini. Bisa ceritakan bagaimana awal mula kamu itu mengalami kebingungan gitu mengenai jurusan ataupun karir yang kamu pilih sekarang? Awal kebingungan itu kan sekarang kebetulan jurusan saya itu jurusan yang paling apa ya, bisa dibilang banyak orang yang melihat itu sebagai jurusan yang terlalu gampang, terlalu mudah, sastra. Dan itu yang menjadi pemikiran saya, maksudnya apakah nanti banyak orang yang terima atau banyak perusahaan yang terima saya atau enggak gitu Kak, karena melihat dari dasar saya begitu. Oke. Kemudian kira-kira apa yang membuat kamu tuh merasa bingung untuk menentukan pilihan tersebut? Bingung karena maksud saya melihat tadi dari relevansi jurusan saya, maksudnya saya takut untuk melamar karena jurusan saya kan agak jauh berbeda gitu kan dari apa yang saya mau gitu. Kemudian itu dalam proses menentukan pilihan itu, bagaimana cara kamu dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut? Mempertimbangkannya sekarang sebetulnya dengan searching aja gitu kan, maksudnya kebutuhan pasar bagaimana maunya dan apa yang mereka inginkan, itu yang saya selalu lakukan. Maksudnya tetap ada penyesuaian dari kebingungan saya itu dan saya searching tentang apa yang saya harus mau gitu. Oke, kemudian menurut kamu gitu, bagaimana atau bagian mana yang paling sulit itu dalam menentukan pilihan tersebut? Saya kurang tahu ya, maksudnya bagian apa dulu ini kan? Maksudnya sulit untuk menentukan pilihan tersebut, kayak bagian mananya gitu, untuk kayak misal kamu menentukan pilihan karirnya seperti apa gitu. Oh, lebih ke kayak apa sih Kak? Maksudnya ke kayak karir untuk job desk-nya, maksudnya apa yang harus dikejar, itu yang dibingungkan sekarang. Maksudnya jangan sampai saya lamar ke tempat ini, ditempatkan ke sini, dan itu yang bingung. Maksudnya makanya saya sekarang hati-hati sekali kalau misalnya mau pilih PT begitu, perusahaan. Sejak kapan gitu kamu mulai merasa kebingungan dengan hal tersebut? Sejak sekarang? Sejak sekarang? Iya, baru sekarang. Karena udah lama jalannya, udah agak lama gitu dengan kuliah, jadi mulai kepikiran soal karir. Bagaimana gitu perkembangan masalah ini dari awal sampai sekarang? Apakah justru semakin buruk atau seperti apa? Sekarang ya tetap gitu-gitu aja, maksudnya saya nggak mau itu sebagai sebuah beban saya nanti berdampak ke pendidikan saya. Jadi saya maksudnya tetap menjadikan itu sebuah masalah untuk memotivasi, tapi maksudnya tidak menjadikan itu sebagai sebuah hal yang harus berlarut-larut saya jalani gitu. Kemudian mungkin dalam situasi seperti apa gitu rasa bingung itu muncul? Situasi kalau ada pertanyaan dari orang tua, pertanyaan dari keluarga, pertanyaan dari dosen, itu makanya langsung bingung. Menurut kamu gitu, apa yang menyebabkan kamu itu mengalami kebingungan dalam karir kamu gitu, atau jurusan kamu? Karena kan peluang kerja sekarang susah, jadi mungkin agak bingung saja mau masuk di mana gitu kan, takut nggak ada yang keterima gitu. Kalau dengan orang tua gitu, bagaimana orang tua dalam menentukan ataupun melihat kamu gitu dalam penentuan jurusan dan juga karir yang kamu pilih sekarang? Orang tua sekarang sebetulnya Kak, ya selain aja anak-anaknya mau jadi apa jurusannya pun orang tua yang serahin gitu kan. Orang tua nggak terlalu mau ikut campur, takutnya nanti ngebebani anak-anaknya. Berarti kembali lagi kepada kamu gitu, orang tua yang bisa mendukung dan support gitu. Boleh ceritakan bagaimana komunikasi antara kamu dan keluarga mungkin ketika kamu merasa tentang membahas masa depan kamu? Sebenarnya saya yang selalu menyampaikan ke mereka terkait dengan apa yang saya rasakan sekarang, dan orang tua selalu memotivasi saya untuk terus berusaha, apapun yang kamu mau lakukan aja. Maksudnya orang tua tetap support apapun yang saya mau dan mereka selalu dukung dalam doa. Oke, itu kalau dari orang tua gitu. Kalau dari lingkungan sekitar, mungkin teman-teman kamu bagaimana terhadap putusan kamu?
ya mereka mendukung, maksudnya orang-orang di sekitar saya nggak ada yang kayak terlalu mau menjudge bahkan mau menilai banget bagaimana jurusan keputusan saya sekarang, karena maksudnya itu kan tergantung dari saya lagi mau jalani itu yang apa yang saya pilih. Baik dari orang tua, teman-teman juga lingkungan sekitar berarti selalu mendukung gitu dan selalu mensupport. Oke. Kalau boleh tahu gitu kegiatan seperti apa sebenarnya yang paling kamu minati? Sekarang nyanyi, nonton TikTok, rebahan gitu-gitu aja kan sih sebenarnya sekarang. Oke, baik. Kemudian menurut kamu kemampuan apa gitu yang paling menonjol dalam diri kamu? Kemampuan bisa dibilang public speaking sama nyanyi, itu kemampuan saya yang paling menonjol sekarang. Dua hal itu yang Ya. menonjol menurut kamu. Kemudian aktivitas atau kegiatan seperti apa yang membuat kamu tuh merasa percaya diri? Dalam dunia pekerjaan mungkin misalnya ada panggilan nyanyi, panggilan MC, saya bisa maksudnya percaya diri untuk ngelakuin itu. Presentasi pun di kelas saya bisa percaya diri. Oke. Kemudian apa yang biasanya muncul di pikiran kamu gitu ketika memikirkan masa depan atau pilihan jurusan kamu? Yang biasanya muncul gitu di pikiran kamu ketika mungkin memikirkan masa depan atau mungkin pilihan pekerjaan ataupun jurusan kamu? Takut aja sih, maksudnya saya bisa nggak dapatin itu, maksudnya jangan sampai saya mau ini tapi nggak ambil, pesimis aja gitu kalau misalnya mau pikir tentang pekerjaan di masa depan. Oke. Kemudian apa kekhawatiran terbesar yang kamu pernah rasakan sejauh ini? Sejauh ini atau untuk kedepannya? Sejauh ini? Sejauh ini sih nilai saya menurun dan saya nggak dapat kerja aja sih. Itu ya, nilai menurun dan takut untuk tidak dapat pekerjaan. Kemudian juga menurut kamu apa yang akan terjadi gitu jika nanti pilihan kamu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan sekarang? Ya mau nggak mau penyesuaian terkait dengan hal yang tidak dimau. Maksudnya saya lihat dulu kalau emang nggak bisa saya jalani, mending saya keluar. Tapi kalau emang saya bisa nyesuaiin, saya harus nyesuaiin aja gitu kan. Oke, mungkin ketika membahas tentang karir atau pekerjaan kamu, kira-kira perasaan yang paling muncul itu perasaan yang seperti apa? Excited tapi juga takut. Takut, berarti excited dicampur dengan rasa takut ya. Gitu. Kemudian apa yang membuat kamu itu merasa terbebani? Yang paling membebani kamu itu apa? Keluarga sama orang tua. Keluarga dan juga orang tua itu ya. Kemudian kamu kayak merasa terbebani dengan apa yang tuntutan mereka juga, mungkin ekspektasi mereka. Ya. Oke, kemudian mungkin apa saja itu menurut kamu yang berubah sejak kamu mengalami kebingungan ini dalam diri kamu itu sendiri? Overthinking sih kak, itu aja yang berubah dari saya. Makin overthinking aja gitu sama masa depan. Overthinking gitu. Apakah hal tersebut mempengaruhi kamu dengan hubungan orang tua dan juga Oh enggak sama sekali. tidak sama sekali gitu, berarti tidak apa ya berdampak ke hal yang lain. Enggak, just myself aja kak. Oke, mungkin sejauh ini gitu selama ini apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kebingungan ini? Yang sudah saya lakukan ya kayak gue bilang tadi di awal kak, maksudnya searching lebih cari tahu banyak hal terkait dengan apa yang saya mau sekarang dan bentuk penyesuaian itu yang saya lakukan sekarang Oke. untuk mengatasi kebingungan itu. Mungkin dalam kebingungan ini gitu, apakah kamu pernah berdiskusi gitu atau mungkin menceritakan hal tersebut dengan orang-orang terdekat kamu atau seperti apa? Pernah sering, maksudnya saya sering konsul sama senior saya begitu. Respon mereka itu seperti apa? Ya bagus, maksudnya mereka kasih jalan keluar ke saya, bilang gini segala macam. Kalau yang maunya gini segala macam, mereka kasih jalan keluar. Oke, mungkin itu ya terkait. Dan itu salah satu cara untuk saya menghilangkan kebingungan tadi. Berarti dari orang tua sangat mendukung teman-teman dan juga kamu kayak apa ya selalu juga mendiskusikan dengan orang terdekat gitu terkait masalah karir kamu gitu, terkait kebingungan kamu itu maunya seperti apa gitu. Dan mungkin apa yang kamu harapkan gitu dalam konseling kita saat ini? Yang saya harapkan maksudnya semoga kebingungan saya ini bisa sedikit mereda dan saya bisa dapat jalan keluar dari apa yang saya pikirkan sekarang, kebingungan yang saya pikirkan sekarang gitu. Kemudian perubahan seperti apa kita yang ingin kamu capai setelah dari sini? Tidak makin overthinking, semakin bisa mengembangkan diri, maksudnya tidak terlalu kepikiran dengan ini. Ada jalan keluar lah dari apa yang saya pikirkan sekarang gitu. Berarti harapannya seperti itu. Ya. Ya,
ya semoga gitu apa yang sudah kamu sampaikan dan juga yang telah kamu simpulkan tadi itu dapat membantu kamu gitu dalam apa ya konseling kita pada saat ini. Mungkin apa ya, di akhir saya mau ucapkan terima kasih banyak gitu karena kamu sudah mau untuk bercerita dan memilih saya untuk menjadi konselor kamu. Apa ya, tentu apa yang kamu sampaikan kepada saya itu saya sangat hargai dan terima kasih banyak juga atas keaktifan kamu, partisipasi kamu gitu dalam sesi konseling kita pada saat ini. Terima kasih karena kamu sudah terbuka dan juga mau menceritakan semua hal kepada saya. Semua akan saya jaga kerahasiaannya dan tentu kamu tidak perlu takut gitu untuk semua data ataupun informasi yang bersifat pribadi dari kamu gitu. Dan ya semoga gitu dalam proses konseling kita juga ini dapat membantu kamu untuk dalam kebutuhan karir kamu. Dan jika nanti kemudian ada hal-hal yang ingin kamu konselingkan kepada saya sangat terbuka dan tentu ya saya akan sangat menghargai hal tersebut gitu. Terima kasih banyak atas kesempatan waktu kamu. Mungkin terakhir dari saya gitu minta maaf kalau sekiranya ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan gitu, mohon dimaafkan. Saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa di sesi konseling. Terima kasih Pak. Indonesia. Begitu, panjangnya pertanyaannya berulang-ulang, membosankan. Ini kenapa? Kesempatan ini dulu.